belum kelar ini, tapi udah ada berita lagi yang lain gitu. Dan menyangkut anak pula. Tapi how do you feel kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan dan aku ngelihat kamu sampai di di kursi roda karena kamu itu pendarahan terus. Iya, karena kan kalau misalnya proses IVF kan akan lebih susah kan gitu. Jadi emang kebetulan aku juga lemah ternyata gitu. Jadi ya kan dulu juga pernah gagal berapa kali. Kan IVF kagak sekali langsung berhasil kan itu semuanya juga dari Tuhan kan gitu. Jadi ya dengan proses kayak gitu diusulkan begitu ya ada rasa sedih, rasa kecewa. Apalagi kan posisinya aku masih berduka sebenarnya. Terus kalau orang bilang berduka tapi lu masih kerja, ya berduka. Mohon maaf nih, emang orang berduka, kehidupan kan masih tetap jalan. Terus aku perlu ngasih lihat kalian, nangis aku di depan kalian kan enggak. Aku harus profesional. Orang udah undang kita, udah bayar kita gitu ya. Kita tetap harus profesional. Oh ada tuh omongan yang bilang, lo kan berduka, orang baru kehilangan ayahnya masih jualan di TikTok. Ada tuh yang ngomong gitu. Ya pasti ada lah. Jadi kayak di hari papi aku pass away, itu sebenarnya di hari itu aku harusnya flight ke Korea. Oh iya kamu bilang, untung harusnya sore kamu berangkat ya? Sore aku berangkat mestinya. Tapi dari kemarin malamnya aku sama Wendy kan yang berangkat. Apalagi kan anak 3. Adik aku yang stay di sini, aku sama Wendy berangkat. Wendy cuma bilang sama papi gini, papi kalau lu mau bertahan, lu harus berjuang dan tungguin kita pulang. Tapi kalau misalnya lu emang udah nggak kuat gitu, kita mau banget papi ada di sini kan nggak mungkin. Tapi kita juga nggak mau papi sakit, gitu. Paginya kita dikasih tahu cepetan ke rumah sakit. Sekarang itu jam 6 pagi ya, jam 6 kalau nggak salah. Kamu udah feeling nggak enak? Dari semalam sebenarnya pas aku lihat papi aku terakhir, aku udah feelingnya kayak, aduh. Raut wajahnya udah beda gitu, jadi kayak dan dia menolak semua obat yang dikasih. Really? Badannya nolak semua obat yang dikasih. Wah aku udah kayak tapi tetap harus kerja gitu ya. Mestinya di hari itu sebenarnya aku juga ada live. Tadinya aku udah pindahin live ya udah aku live di rumah sakit aja sambil nungguin papi gitu. Astaga. Tapi pada saat dengar berita itu semuanya aku cancel dan aku cancel langsung ke Koreanya kan. Sedekat apa sih Wen kamu sama Yeye tuh? Papi sering lah. Hitungannya hampir tiap hari lah teleponin aku. Anak gua mau makan apa? Yang bener loh. Bokap tuh gitu. Iya, nanti papi suruh mami masakin. Papi juga lagi pengen makan ini sih. Ya udah ya, kita suruh mami masakin ya, gitu yang kayak. Oh makanya kamu juga sama Wendy tuh segitu kompaknya karena melihat papa sama mama tuh kompak banget ya. Papi sama mami itu nggak pernah terpisah, ke toilet aja dianterin istilahnya gitu. Jadi aku ngeliat adalah orang tua yang kayak mereka adalah pasangan yang benar-benar selalu bareng, selalu bersama gitu. Jadi tiba-tiba papi nggak ada, aku tahu banget mami pasti kehilangan banget sampai hari ini. Kemarin aja mami mimpiin papi minta nasi goreng. Jadi masakin nasi goreng tiap hari. Jadi sampai hari ini pun mami tiap hari masih ke makam. Kan dikremasi kan ke tempat abunya papi. Tiap hari sembayangin papi, tiap hari ke sana dan tiap hari nangis dan aku minta mami buat tinggal sama aku sekarang gitu. Ya udah dia tetap bolak-balik rumahnya dia, tapi tidurnya tolong di rumah aku gitu. Dia ada kamar sendiri, cuman ya aku juga sendiri. Aku bilang mami mendingan tidur sama aku aja gitu. Jadi kita sekarang tidurnya bareng Thalia, aku sama mami. Terus kita suka ngobrol, terus semalam kita suka nangis sendiri. Tapi untungnya di saat kehilangan ini tuh kalian saling berpegangan ya semuanya ya. Apa pesan yang kamu nggak secara sengaja tapi ternyata wow itu terakhir tuh sama papi gitu. Apa yang dia pesenin ke Wenda tuh apa sih?
Ya aku harus bahagia. Pokoknya kalau Tapi pengennya Wenda bahagia. dia kan suka, ya kalian tahu lah, kadang juga seliuran di media sosial. Papi mami aku tuh sangat gaul. Jadi kalau kamu dibully sama netizen zaman dulu apa segala macam, Papi mereka tahu tuh. tahu, mereka sempat masuk rumah sakit berdua. Dua-duanya masuk rumah sakit, kamarnya sebelah-sebelahan karena berita aku. Mereka kaget gitu. Jadi ya orang-orang juga tahu lah, papi mami aku tuh sangat gaul, teman-temannya banyak banget dan mereka sering berkumpul bareng teman-temannya gitu. Jadi beda. Bukan anak yang diteleponin, bapak lu di mana? Ini aku yang telepon, lu pada di mana kok belum pulang? Jadi kadang kalau misalnya suka nginep sini malam-malam dia pasti suka ke kamar aku. Lu jangan sambil Oh, sayang. Bilang apa, Papi? pasti kadang suka sambil pijitin aku gitu. Lu jangan kecapean lah gitu. Lu mau cari duit sampai kapan sih gitu. Ngapain sih? Gue kan juga masih bisa istilahnya, gue masih bisa lah hidupin lu juga gak usah capek-capek gitu. Lu mau kemana? Mau apa gitu. Tapi kan kita sebagai anak pasti ada kebanggaan sendiri ya buat bisa kasih ke orang tua. Ya kalau lu sedih, gue juga sedih. Jadi aku harus happy lah. Happy ya. Pesannya Papi tuh. Ya belajar Wenda ya. harus happy ya. Supaya sehat Papi. ya, Wen. Supaya sehat, supaya happy karena ada 3 anak nih yang pegangan sama kamu. Kalau maminya atau bundanya nggak sehat, anak-anaknya seperti apa? Kerja boleh, tapi yang penting nggak boleh ngoyo dan hatinya harus sukacita. Semoga Papi almarhum Om diberikan tempat yang terbaik dan Wenda juga diberikan sehat ya. Apapun penyakit-penyakitnya Tuhan angkat supaya Wenda bisa cari uang untuk anak-anak, untuk Talia, untuk Tania, untuk Onyo dan dijauhkan dari mulut-mulut jahat orang ya. Oke. Di sini kita mau lihat tempat Wenda tiap hari biar kata lagi migran nih anak tetap cari uang. TKP-nya tempat mereka live hampir setiap hari dan pernah rekor 24 jam. Bener ya, Wen? 6 hari. 6 hari. Kamu lagi migran pun tetap live. Tetap live. Pejuang cuan halal. Yuk, kita ke tempat TKP mereka live ya. Jadi ini adalah TKP-nya, guys. Betul. Tempat Kamu Wenda mau sebelah duduk kiri. mana? Aku kanan ya. Wenda biasanya, ini biasa bangku kamu, Mamio mana, Papio mana? Aku biasa sini. Oh ini Mamio, ini Papio. Ini bekasnya Sargio enggak? Enggak, tapi biasanya orang tahu karena Ya. kayak aku pernah waktu itu duduk sebelah sini. Ya. Terus mereka komen, "Gan, tukeran." Jadi mereka tahu angle aku di mana Udah dan tahu. dan mereka tahu aku pasti lebih nyaman duduk di sebelah sini atau ini gitu. Jadi mereka komen tukeran sampai orang bingung, apanya yang tukeran? Enggak, pasti suruh tukeran bangku. Bangkunya. Tapi mereka tuh sesuai itu. Jadi kayak kita kayak Gemes ya, banget. tapi emang lu ngerasa nggak bahwa sekarang banyak banget netizen nih Sargio ini sampai mereka tuh kayak ikut ke bawah dan ikut mendoakan supaya kalian bener-bener naik ke pelaminan. Lu nyangka nggak sih, Wen? Ya nggak nyangka lah, nggak. Ya segala sesuatu itu kan emang udah jalannya. Aku selalu bilang segala sesuatu kalau udah jalannya ya diikutin aja gitu. Yes. Kalau misalnya segala sesuatu itu baik, pasti dikasih jalannya, dilancarin. Gitu. Wen boleh dong sih telepon Gio sekarang boleh nggak? Say hi, nanya gitu boleh nggak tuh permintaan dari netizen? Coba aku tanya dulu. Coba tanya dulu ya. Opa, ini ada Kamel. Halo Kamel. Kita udah mulai. Kita mau say hi sama kamu boleh kan? Boleh dong. Bye si Gio mah. Terbalik coba. Gio pakai filter Paris ya? Mana ada orang di telepon WhatsApp Lu halus banget sih mukanya Gio. ya dong, harus makin amas dong biar kayak bunda dong sama. Jangan di-post dong. Gio, apa rasanya lu dalam 1 minggu sampai lu sekarang udah jarang mampir ke gym, tiap hari kerjanya bareng bunda live terus. How do you feel? Karena dapat partner kerja yang cocok jadinya semangat aja sih. Oh,
Tapi kan kamu tuh sebetulnya orangnya yang Kamel tahu dulunya introvert banget. Kayak di gym juga kamu tuh cenderung nge-gym udah. Kok kamu sekarang bisa luas di depan kamera dan live berjam-jam sih Gio? Tergantung ya, itu kan namanya kerja ya. Gitu kan sama Bunda juga udah sering sama Bunda nge-live jadi dia lebih cair. Aku emang kalau deket sama orang tuh perlu waktu ya. Iya. Jadi sama Bunda akhirnya cair setelah live ke berapa, Yo? Udah. Ya ilah, satu lagi dong, Wen. Udah, Wen. Satu lagi. Gio, menurut kamu Sarwenda tipe idealnya Sargio, tipe idealnya Gio atau enggak? Secara fisik ya? Yang pasti aku tahu Bunda itu tipe banyak orang. Karena Bunda kan emang cantik ya dan elegan. Gitu sih. Oke. Udah, apa? Atau Nanti kita terakhir. Gio lebih suka Wenda pakai daster atau pakai baju yang rapi? Kalau keluar rapi ya, kalau di rumah pakai daster nggak apa-apa. Allah. Opa, bye-bye. Tadi telepon manggil sayang sama Gio. Bye. Enggak. Sama anak. Gio masih mau ngomong sih Wenda. Bye Gio. Astaga, Wen tapi I'm Kita very... ngobrolnya pas ketemu di gym aja Kamel. Jadi udah jadian? Tetap ya. Terakhir untuk menutup, terima kasih Wenda untuk membuka pintu rumah kamu dan juga membuka hati kamu untuk ngobrol bersama dengan pemirsa update kehidupan. Hanya satu aja, banyak sekali yang orang mendoakan bahwa Gio dan Wenda akan naik ke pelaminan. Kalau sampai Tuhan kasih kesempatan itu kalian berjodoh, kira-kira serius sama yang namanya Pak Gio? Kamel ini masih partner kerja, jadi kita let it flow aja. Makasih ya Wen, salam buat partner kerjanya ya. Thank you so much. Bye guys, update kehidupan. Next kita akan updatein kehidupan siapa lagi ya. Sampai ketemu, bye-bye. Dah.